Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sering sim kuring di nyabu nyatanya budaya. Tah ayeuna podcast di episode kali ieu teh urang kasumpingan deui ieu narasumber anu spesial oge nyaeta aya Pak Asep Nata. Sampurasun Pak Asep. Rampes. Assalamualaikum. Sehat selalu buat semua. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna Pak Asep ayeuna? Alhamdulillah. Makin banyak yang ompong ini sekarang. Tapi fisik mah sehat. Alhamdulillah. Tah Ya. Pak Asep saat acan kana topik sim kuring teh hoyong terang heula carita Pak Asep Nata gitu nyiptakeun karinding toel teh sebab saterangna sim kuring teh karinding teh terkenalna teh ku Pak Asep Nata gitu. Kumaha eta Pak? Aduh, dicampur ya bahasa nanya udah abdi mah Nuhun. namina wungkul anu lokal teh tapi Iya tuh. sejati nama abdi mah karakternya terus urban atau sound campur Melayu campurnya gara-gara nyasabku pergaulan etnomusikologis gitu. Mohon margi background abdi mah tadina memang SMP SMA sakolana di Pasundan hiji di daerah Balong Gede. Tapi tahun 83 sakolana neraskeun ka ieu ka etnomusikologi di Universitas Sumatera Utara di Medan. Itu. Nah, jadi bahasa Sunda nage panginten bahasa Sunda tahun 80-an anu tos rada naon kirang dilarapkeun ku Balarea ayeuna margi zaman tos bentennya. Jadi langkung ieu maksudnya jadi mohon dimaklumi saya bicaranya lebih ke bahasa nasional gitu. Itu pun karena dipengaruhi idiom-idiom Sumatera. Ya, jadi saya tuh tadinya kan senang sejak masa kuliah dulu, masa sekolah di etnomusikologi dulu, punya barang yang namanya jus harp. Jus harp itu ya harpa mulut dari logam, dari Eropa ininya. Itu adalah keluarga karinding, ya, tapi yang lebih baru. Ya, dari logam gitu. Sedangkan karinding di Nusantara mah biasanya dibuat dari bahan-bahan natural seperti ada yang dari pelepah kawung, ada anu tinu pelepah bambu, maksudnya hinisnanya, hinis sareng kulitnya gitu nya, sareng dagingnya tinu bahan natural seperti kawung, awi, ya. Dimain kenana diketrok, aya nu diketrok, aya nu dibenyeng make tali, aya nu ditoel, gitunya. Aya oge tinu kayu, tapi sesudah kita dijajah oleh Eropa, ya aya oge peninggalan karinding-karinding wesi atau karinding yang dari logam itu ada di mana-mana. Ada di Jawa Barat, di Sumedang, di mana-mana ya, di suku Jawa, di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, sampai Sumba sana, sampai ke daerah Sumatera juga ada, sampai ke Maluku, sampai ke Papua, ada itu barang-barang itu. Jadi keluarga karinding ya masuknya kategorinya lamelapon. Jadi itu bahasa Latin dan bahasa Inggris. Lamela itu lidah, jadi letah gitu ya. Sejenis harmonika. Ini intinya mah ya, harmonika itu kan harmonika organ yang bukan yang elektrik ya. Itu
induknya, nenek moyangnya itu dari keluarga Karinding. Yang kita tahu bahwa dulu orang Eropa kan menjelajah berkeliling dunia kan. Nah, satu ketika satu masa ada mampir ke daerah kita, ke daerah Indonesia gitu. Nah, pulangnya membawa arkaip itu, membawa artefak-artefak ya gitu yang apa yang ilahar dipakai di masyarakat di Nusantara, diambil sampel-sampelnya dan kemudian mereka ini media ya, membuat barang yang sejenis tapi dari bahan yang bukan natural tapi dari logam gitu. Sampai akhirnya sekarang itu mereka pun sudah menyebarkan itu sudah berabad-abad yang lalu. Tapi peradaban Lamelapon atau peradaban keluarga Karinding kita duluan, kita mah di fasenya zaman Neolitikum stadium 4. Jadi jero pisan di temuan fosilnya itu di galian kira-kira di masa ya kedalaman tanah itu di masa Neolitikum stadium 4. Jadi Neolitikum itu artinya batu baru, zaman batu baru ya, sebelum zaman logam. Ya, jadi lebih jerok gitu ya. Jadi kira-kira lamun di konversi ke angka tahun mah berdasarkan usia karbon dari barang itu kira-kira 4.000, 5.000, 6.000 tahun yang lampau gitu ya. Jadi kira-kira 6 kasarnya mah ya 6 milenium yang lalu gitu ya. Itu sementara Eropa mah baru masuk milenium kedua. Ya umur tradisi Karindingnya itu ya. Nah, satu waktu saya jalan-jalan ya, biasalah sebagai etnomusikolog kan mirip turis gitu ya, mencari informasi tentang musik-musik etnik di beberapa suku di Indonesia itu sampai 18 provinsi. Waktu itu sebelum reformasi ya, lumayan gitu bisa keliling-keliling ya, bukan karena saya kaya tapi karena saya ada job pekerjaan gitu ya karena begitu. Jadi saya amati di setiap suku itu yang saya mampir itu ya, satu fenomenanya adalah menunjukkan tanda-tanda hampir tidak populer lagi, bukan punah. Jadi kalau kita tanya ke masyarakat secara spontan gitu yang saya jumpai gitu biasanya mereka bilang wah sudah punah kayak gitu, padahal bukan sudah punah tapi tidak populer. Jadi yang dari misalnya satu masyarakat itu kelompoknya banyak gitu, paling hanya 1 atau 2 orang dan itu pun jarang ditunjukkan, jarang dimainkan gitu ya, karena cenderung tradisi permainan seni karinding atau sejenis karinding itu cenderung individual, cenderung dimainkan privat ya, sendiri-sendiri gitu ya. Jadi tidak dipamerkan untuk tontonan umum seperti zaman modern sekarang gitu ya. Nah, oh ya saya jelaskan dulu bahwa nama-nama keluarga Karinding itu punya nama-nama yang berbeda-beda di setiap tempat ya. Kita menyebutnya sebagai orang Sunda atau orang Banten menyebutnya Karinding ya. Orang Mataram atau orang Jawa ya, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur sebutnya Rinding ya. Orang Madura nyebutnya rending, orang Banjarmasin menyebutnya kuriding, orang Batak menyebutnya saga-saga, orang Bali menyebutnya genggong, orang Toraja menyebutnya karombi, orang Kaili menyebutnya kayori, orang Papua ada yang menyebut, Papua itu kan sukunya banyaknya, tapi ada yang menyebutnya Vikon, ya itu bahkan ada perpaduan dari kerang dan logam gitu. Terus ada yang ditarik ininya, ini cara membunyikannya. Jadi kaya sekali varian-varian dari keluarga Karinding itu, ya. Ya tapi ya bermirip
kemiripan semuanya ya, terus mempunyai kultur yang pemakaian yang berbeda-beda juga ya. Ada yang untuk dunia pendidikan, misalnya ya, pendidikan tapi zaman dulu bukan zaman sekolah ya, pendidikannya itu misalnya untuk storytelling ya, ya sastra tutur lah gitu ya, ngadongeng gitu ya, nenek-nenek itu sambil memainkan alat keluarga karindingnya gitu ya. Jadi kayak wah pokoknya ada semacam apa ya, daya tarik untuk membumbui dongeng-dongeng itu ya. Ada juga untuk menunggu kelahiran atau dari misalnya sapasaran bayi lah gitu ya. Jadi keluarganya dihibur oleh tetangganya sambil tiap malam main itu ya. Tapi bukan sepanjang malam begitu, tapi biasanya barang itu atau karinding, sejenis karinding itu dimainkan di konteks seperti itu. Ada juga untuk inisiasi muda-mudi dalam pergaulan, misalnya ya cara bertemu menemukan jodoh gitu ya. Kalau sekarang mungkin siapa yang bisa ngawih atau yang bisa main gitar dengan bagus, biasanya itu yang jadi rebutan ya. Nah mungkin zaman dulu ya kan belum ada gitar masuk ke Nusantara ya, itu mungkin jadi daya tarik ya. Nah di suku-suku tertentu seperti di pedalaman Papua misalnya si karinding itu, sejenis karinding itu dijadikan sebagai identitas dari orang yang memilikinya ya gitu. Jadi itulah keberadaan itu. Nah, satu waktu saya kena ini ketika memainkan karinding barat itu yang dari logam itu di Solo saya memainkan musik duet dengan seorang maestro lebih senior dari saya gitu. Nah, saya keteteran, saya tidak bisa mengimbangi itu, mengimbangi permainan Bapak itu. Akhirnya karena saya terobsesi untuk mengimbanginya, ya akhirnya saya kabetrik. Gigi saya itu, apa ya kabetrik itu ya, pokoknya kabentur lah gitu ya. Si gigi itu sampai ungger gitu ya, sampai ya sekarang udah habis ininya yang kabetrik itu ya. Nah, dari situlah saya merenung, bukan saya kecewa dengan instrumen itu, tapi saya merenung. Jadi evaluasi diri, introspeksi ya. Oh ternyata karinding warisan keluarga karinding warisan buhun kita ya, leluhur kita, karuhun kita ternyata lebih bijaksana ya. Karena kalau cara memainkan yang dari logam itu biasanya ditekankan ke gigi gitu. Nah kalau kayak sekarang Mamang nggak punya gigi lagi kan nggak bisa memainkan itu lagi kan, barang itu kan yang dari logam itu ya nggak akan maksimal bunyinya. Ternyata orang Sunda mah atau orang Dayak, orang Bali dan lain-lain itu nggak harus ditekankan ke gigi, tapi cukup hanya ditempelkan begini aja gitu ya. Bukan ditekan gitu, tapi hanya ditempelkan gitu aja ke bibir dan baru bisa memainkannya ya. Nah terus panjang ya ini sampai akhirnya karinding tuel itu ya. Jadi ini sekedar latar belakang ya kan, bahwa ada satu fenomena yang paling unik, paling menarik gitu, di mana ilmu membuat karinding itu ya kan tidak tuntas dalam mentransformasikan pengetahuan dari leluhur Nusantara zaman dulu ke anak-anak sekarang. Apa itu yang nggak tuntasnya? Ya, tidak diberikan formula, ya kan, dari identitas nada, ya. Itu makanya ada banyak orang mengatakan bahwa dari dulu, ya kan, karinding itu atau keluarga karinding itu nadaan katanya. Loh, itu kan pengertian yang sepele ya, gitu bahwa
mengecilkan bahwa karuhun dulu tidak memiliki nada. Enggak, itu sebenarnya menurut saya tolak itu ya. Mereka zaman dulu memang kan cenderungnya kan individual ya. Jadi ngapain dikasih nama ya, nada sudah ada, tapi kan bukan berarti tidak ada nada ya. Yang dimaksud dengan nadaan atau tidak ada nadanya itu karena mereka tidak mengidentifikasi nama nada itu ya. Misalnya tidak diakurkan dengan suling daminati ladanya ya, karena dulunya memang terpisah-pisah kan, ada suling sendiri kan gitu ya. Karinding sendiri kan begitu ya, jadi tengah gabung seperti karawitan sekarang kan begitu. Jadi begitulah ininya kan sampai. Nah, tapi di suku Bali dan di suku Sasak daerah Lombok, Pulau Lombok itu mereka punya tradisi bahwa memainkan sejenis karinding itu atau yang disebut genggong itu berpasangan. Jadi minimal 2. Yang nada rendah, yang bernada rendah itu disebut genggong betina atau genggong wadon. Yang nadanya lebih tinggi disebut genggong lanang. Ya, lanang wadon berarti laki perempuan. Nah, kalau binatang kan jantan betina gitu ya, jalu bikang gitulah. Nah, sepasang gitu ya. Dan musik yang dimainkannya ya memanfaatkan anak-anak suara yang dihasilkan oleh si bilahan itu, si genggong itu ya. Jadi satu genggong biasanya cuma satu bunyinya, tapi bisa melahirkan anak-anak bunyi itu karena perubahan atau permainan mempermainkan volume ukuran mulut, rongga mulutnya itu dipermainkan gitu ya. Makin kosong makin besar ininya, rongganya makin rendah suaranya, sedangkan makin kecil rongganya, volume rongga mulut itu makin tinggi hasilnya gitu. Nah seperti ini yang dari karena di Bandung kan pernah banyak sampah ya, sampai bingung pemerintah daerah itu membuang sampah kemana. Makanya banyak sampah di mana-mana, di Parapatan, di mana-mana ya, sampai Bandung menjadi skandal ya, skandal nasional gitu, paling kotor gitu katanya. Itu di media ya, kira-kira tahun 2013 2014 ya waktu itu. Nah, kembali ke karinding ya. Nah, ini salah satu ekstrak dari sikap saya pribadi bersama kawan-kawan dari Bandung Selatan, daerah Dayakolot, menyikapi sampah anorganik, sampahnya itu berupa dari kartu SIM card ya, kartu telepon kan sesudah chipnya diambil ya kan sisa kartunya ya. Nah, kartunya waktu itu kan masih gede-gede, nggak seperti sekarang yang udah separuh dari itu ya. Nah, jadi dikeretan terus kemudian ditempelin, dikasih gagang, jadilah karinding. Itu karindingnya karinding kartu. Nah, bunyinya ya tidak secanggih yang tradisional ya. Bunyinya itu cepet. Jadi cepet tuh sebentar gitu ininya, delaynya ya, nggak panjang gitu, nggak ngomong gitu. Tapi ya gitu. Tapi ada tantangan di sana yang ditawarkan bahwa walaupun cepet nadanya gitu, dia bisa diperpanjang dengan teknik memetiknya gitu. Ini seperti ini. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi intinya ginilah, kita sebagai
pemerhati kesenian juga harus peduli dengan lingkungan, ya. Nah, kebetulan saya bukan pemusik, jadi saya cenderung ke pendalamannya ke penelitian alat-alat musik begitu ya. Nah, ketika kota kita menghadapi di problema runtah ya, kita jadi ini berpikir gitu loh. Ini runtah gimana? Terus sementara kita kan bukan provokator kan, bukan juga wartawan, bukan juga politikus, bukan juga pegawai ASN, pegawai negeri gitu ya. Bagaimana cara mengingatkan masyarakat? Ya kita semampunya aja, ya mampunya dengan Karinding ya. Mana kita memindah media kan, ya, pinjam media dari bahan anorganik itu yang dianggap orang sampah, padahal bukan sampah, itu sisa kan. Ya, kalau sampah makanya tempat sampah ya, gitu. Saya nggak ambil tempat sampah, cuman ada hal yang belum selesai dari barang yang hanya diambil chipnya, kan begitu. Ya, ini dijadiin klaper untuk apa, main gitar paling begitu untuk para pengamennya, gitu. Nah sisanya apa? Ya, ternyata itu bisa jadi Karinding sebelum jadi sampah beneran. Sampah benerannya adalah ketika si Karinding kartu ini patah, nggak bisa dimainkan lagi, itu baru sampah kan gitu. Jadi ini hanya sisa dari kartu bingkai kartu telepon gitu. Nah, paham kan sampai sini? Paham. Jadi oke, soalnya ngeluyur padahal ini baru perkenalan ya kan. Nah, ada sampah lain lagi, tertarik nggak? Yang dari ini, yang dari bahan organik. Ada lagi yang dari bahan organik bisa? Kalau ini kan, ya? Bisa dari bahan organik juga. Oh bisa, ada bentar saya ambil. Nih, kalau ada orang Bandung atau orang Sunda nyebut punten, jawabannya apa? Mangga. Punten. Mangga. Mangga. Ternyata bahasa Indonesia mangga itu adalah buah kan? Dari pelok ya. Saya tahu teh. Nah, buah kan tahu ya ininya. Tahu. Kulitnya bisa untuk ngompres ini untuk jadi kosmetik, terus dagingnya bisa jadi rujak atau yang masak jadi jus, ya. Bisa dijadiin dodol, bisa dijadiin bolu kan begitu. Nah, ICQ-nya mah kan jelas bisa ditanam ulang, ya, jadiin bibit. Nah, peloknya buat apa? Iya, peloknya buat apa? Nah, peloknya kan yang begini kan, kalau udah bijinya dibuang. Nah, ya ini jadi apa kan, kayu biasa ini kan, ya. Nah, kan sayang ini kan menjadi kandang jangkrik waktu Mamang masih kecil dulu kan, dikasih bolong-bolong dan dikasih pagar dari di bambu gitu ya. Budak letik mah di Pulau Jawa mah umum, banyak jangkrik kalau musim kemarau kan, jadi kemana-mana jangkrik itu di tongan, di sakuan gitu. Anak laki-laki mah kan gitu mainannya dulu, makan pamernya apa, ke jangkrik, adu jangkrik. Ya zaman baheula ya kan, ayeuna mengadu HP ya kan. Gitu. Nah, ya, daripada sudah selesai dimakan ininya ya kan, dibuang sayang kan sebenarnya dari meja makan itu ya. Nah, makanya jadilah ini mamanukan. Ya. Oh, yang ini mah yang barusan mah dari pelok limus, buah limus. Ya. Nah, kalau di Sumatera sebutnya buah bacang.
buat rujak biasanya. Nah, waktu muda itu enak, asam gitu. Yang ini harum manis, ya bentuknya cantik-cantik semua pelok itu. Gumujang, iya iya mak, iya kan jadi Naruto kan tuh. Iya, jadi dari sampah organik ya kan, katanya sampah, tapi saya nggak sampah, ini sisa makanan. Ya, karena saya mah tidak ngambil runtah dari tempat sampah, ya. Bisa jadi terkusti kan, bunyi gitu. Ya, jadi itulah kembali lagi ke itu, yang sebagai pemerhati kesenian atau berbackground etnomusikologi, ya. Terus apa kontribusi kita dengan pengetahuan itu, ya? Kalau di lingkungan kita, ya di skalanya Kota Madia loh yang kesulitan membuang sampah, ya artinya sampah kita kan, sampah rumah tangga dari warganya kan, ya. Peperihan kita nggak nyumbang membelikan truk sampah, atau peperihan tidak berkontribusi secara finansial, atau gagasan lah gitu kan, gitu aja ya. Itu Sugan itu akan menginspirasi ya kan, ya buat warga yang lain, ya. Mungkin jadinya inspirasi juga untuk warga-warga tetangga dari provinsi kita, ya kan begitu. Itu gitulah kira-kira ininya. Dan jadi tidak hanya sekedar botol aqua digebukan kayak gitu kan, ya. Tapi ada hal. Itulah kira-kira itu background dari kenapa riwayatnya atau apalah dari hubungan saya dengan Karinding Toel tadi, dan kemudian dengan sampah organik, ya itu kira-kira. Jadi apa aja bisa jadiin musik ya, sekreatifnya kita gitu. Oh iya, iya tentu saja ya, asal jangan pakai vitamin R aja. Vitamin R. Vitamin R itu kalau musik dikasih vitamin R kan jadinya haram, musyrik ya. Oh iya. Misalnya alat itu ya, karinding itu dipakai ke naon-naon anu ya paling pang tinu ugeman agama kan, itu kan jadi bukan musik lagi kan, jadi musyrik. Ya ini gitu. Ya, saya makan nggak bisa papantunan, nggak bisa paparikan, nggak bisa sindiran ya. Tapi heureuy mah lumayan lah. Mana orang Sundanya sakureyo. Kang heureuy pan orang Sunda meureun. Cenah. Mohon. Ngaleuh Nah, mahal Pak. Nah, ayeuna ngeunaan ya nan kesenian Sunda. Apa sih yang bisa menghalangi gitu tumbuhnya kesenian Sunda di masyarakat? Jadi contohnya kayak kesenian beluk atau tarawangsa gitu yang kurang populer, karena yang saya lihat mah yang lebih populer teh jaipongan we sama atau Cianjuran, Keliningan, sedangkan yang dulu-dulu kurang gitu. Kan kita punya ada ratusan gitu kesenian teh gitu. Ya, ai kesenian kan intina mah kan dilakukan kan diproduksi kan ku jalmi ku masyarakat. Nah, lamun kelakuan masyarakatnya sudah berubah,
maka keseniannya pun ikut berubah. Penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin karena habitatnya atau lingkungan tempat dia tinggal itu sudah tidak kondusif lagi, ya. Ya contohnya gini, mulai muncul pabrik, mulai muncul industri yang modern kan begitu. Ya otomatis yang tadinya hidupnya berladang kayak gitu, sementara mereka sudah akhirnya pekerja mereka nggak punya sawah, nggak punya tanah kan gitu. Jadi akhirnya jadi pegawai pabrik, ya. Nah sementara di pabrik kan nggak boleh menyanyi, ya, sambil kerja. Sementara di ladang mah pak jauh-jauh rumahnya kan, ya, bisa berkomunikasi kalau keeng atau nawaran makanan ke tetangga ladangnya kan. Ya cecelewengan lah gitu, nggak belum mungkin cek kesenian makan begitu. Jadi kenapa kesenian bisa berubah ya mungkin karena memang perilaku manusianya berubah. Penyebabnya apa? Karena lingkungannya berubah. Ya, ya contohnya kenapa ada kendang dari kayu nangka? Karena ada kayu nangkanya kan. Coba nanti kalau tidak ada lagi kayu nangkanya kan, konon kayu nangka itu paling bagus untuk kendang, ya, untuk bahan kendang. Tapi kalau nggak ada ya apa yang ada sekarang? Tangkal mangga, pohon buah, ya, itu pun bisa, ya kan. Mahoni boleh. Belakangan apa? Awi pun bisa dibikin kendang, diolah kan begitu. Ya, atau suling, seandainya gitu ya, tamiangnya bahan bakunya nggak ada, pakai apa? Pakai bunar, pakai bambu bunar, awi bunar ya. Pakai apa lagi, ya kan? Pokoknya cari yang bambu dulu kan. Terus lama-lama kan ada Mas Pion sama Mas Bro, ya Pak Paralon maksudnya, ini serius bisa. Ya kan itu gara-gara industri kan. Iya. Ya muncul ada suling dari Paralon, ya. Nah, karena alam menyediakannya, ya alam industri ya kayak gitu kan. Terus ada besi, ya, tabung besi. Tabung besi pun kan mirip seperti bambu kan, bentuknya tabung gitu, selongsong ya bisa dibikin. Ada suling besi kan, ya. Ada. Kalau zaman dahulu banyak bambu, banyak pohon, tapi ada persoalan lain, yaitu persoalan kultur yang lain kan. Suling aing, tulang maung dikecerokan, kucaladi, ya kan. Ya, ada kan, Bang Eta kan. Mungkin yang lebih paham soal itu ya. Saya mah cuma sepotong tahunya. Setidaknya hal yang ada di lingkungan itu ya kan, mungkin baheula namanya suling teh bukan cuman hanya sekedar, atau alat musik teh bukan hanya sekedar buat kesenian, tapi mungkin ada fungsi ritual ya, untuk naon lah, klinik dan lain-lain ya. Ya, terus ada pemitosan dikecerokan caladi kayak gitu ya. Ya. Caladi kan can karuhan bisa nyentangan nada nih kan. Tapi setidaknya terinspirasi mungkin bagaimana cara membolongi tulang, ya kan. Sementara di alam itu ada kehidupan lain kan di hutan itu, ya. Manuk caladi, ya kan, membuat lubang untuk sarangnya itu ya dengan diketrokan kayak gitu. Intinya makan tulang mau dibikin suling ya harus dilobangi ya. Gitu. Gimana caranya? Diketrokan kayak gitu. Mungkin sebelum ada jarak, sebelum ada bor kayak gitu kan, mungkin itu makan. Tapi setidaknya alam itu mengajari si manusia kan gitu ya. Makanya ada pepatah di Sumatera bilang alam terkambang jadi guru. Ya, jadi sejauh kita bisa mempelajari alam, maka alam akan mengajari kita. Maka kita bisa memanfaatkan ilmu dari alam itu. Kira-kira begitu.
Meureun eta ge. Ya, Meureun, Neng. meren Meureun, mungkin. mungkin penting mah eh, Iya, pendapat kan ya mah gitu. iya, ilustrasi ini mah Ilustrasi. walau alam teh aya literatur anu kitu mah. Ya. Mm-mm. Nya terang nate kan saukur cenah cek beda saurna Iya. konon kabarnya dan seterusnya kan. Kan awalnya itu zaman tradisi lisan kan. Mm. Gitu. Eh, Ayeuna non sih nu tiasa ngalangsungkeun tumuwuhna kasenian misalnya jadi meh dipikaresep deui gitu biar disukai lagi sama masyarakat zaman sekarang gitu kan. Gimana caranya biar si Iya, iya. kesenian kita tuh dikenal lagi gitu, Iya, jangan cuma jaipongan aja gitu. iya banyak caranya. Dulu zaman Jaipongan muncul pun populer maksudnya karena Jaipongan tiba lagi guys saya disebut Jaipongan teh mungkin populernya tahun 80-an ketika saya masih zaman-zaman SMA waktu itu ya. Penggeraknya atau penggagasnya itu almarhum Bapak Gugum Gumbira Ya, ya gitu. Ya memang bahwa ketika saya masih SMA kan muncul fenomena yang bisa menjadi tren waktu itu. Jadi trendy kan, lain tren kesurupan nih mah, kami trends. Ini menjadi trendy maksudnya menjadi masif kayak gitu, menjadi populer bisa yaitu fenomena seni pertunjukan jaipongan. Jadi sebagai tari gaul kayak gitu. Kalau di Melayu mungkin semacam serampang 12 kayak gitu ya, tari pergaulan anak muda kayak gitu ya. Nah di Bandung atau Jawa Barat terkenal jaipongan waktu itu. Jadi laki perempuan bisa manjak kayak gitu ya, menari bersama. Nah, jadi itu jenis pertunjukan yang bisa dimanfaatkan untuk komunikasi pergaulan masyarakat gitu ya. Ciri-ciri jaipongan ini ya kan musik tari di mana dominan sekali permainan kendang ya. Mang Suwanda dulu yang terkenal dari Karawang ininya itu ya, itu yang sangat menginspirasi dan mempengaruhi para pengendang di banyak kelompok-kelompok jaipongan. Nah, dengan gamelan gitu, gamelan perunggu, gamelan besi, pokoknya dari logam lah ya, gitu ya. Itu ciri jaipongan. Dan apapun ininya lagunya, apapun tariannya atau apapun lagunya ya kan, mau sedih mau gembira kayak gitu tetap bisa diigelan, gitulah prinsipnya. Mirip dangdut gitu ya. Mau gembira mau sedih yang penting joget. Nah, gitu jaipongan tuh seperti itu ya. Lagunya sedih tapi kendangannya, gamelannya rancak banget. Rancak kayak orang Minang. Pokoknya rame kayak gitulah ya. Ya. Nah, ya namanya juga pergaulan. Mungkin begitulah karakter ininya ya. Tadi itu kenapa bisa bagaimana cara membangkitkannya lagi atau meramaikan itu ya kesenian itu. Ya intinya mah kan habitatnya harus dibangun. Apa yang membuat itu tadinya ramai menjadi sekarang menjadi sepi ya. Tahun 80-an banyak kafe-kafe atau warung-warung remang-remang ya kan yang memang menu hiburannya yaitu ya. Dulu organ tunggal kan nggak banyak gitu. Ya, sekarang udah bisa menggeser itu kan. Jadi setiap orang bisa pesta di rumah-rumah, di pernikahan, acara-acara pernikahan itu tidak mengundang kesenian jaipongan karena jaipongan kan olok kejo istilahnya kan banyak pemain ininya ya
ya. Kayak gitulah, mahal lah gitu ya. Ya. Nah, tapi juga bukan berarti itu kayak Jaipongan hilang kan, atau Jaipongan tidak ditanggap. Sekarang Jaipongan sudah ada yang meringkasnya menjadi Kacapi Jaipongan. Jadi hanya Jaipongan dimainkan di Kacapi, di daerah Karawang misalnya ya. Nah, jadi sindennya seorang, gamelan Jaipongannya cukup satu orang kan, Kacapinya kayak gitu. Kayak mainnya di dalam gang, di rumah-rumah, di daerah-daerah padat penghuninya kan, kayak gitu. Terus organ tunggal juga kayak di daerah Sumedang bisa memainkan Jaipongan sekarang dengan sistem sampling ya, kan gitu. Jadi kelihatannya ada yang tidak populer lagi seperti ensemble gamelan yang sesungguhnya dalam dunia dari genre atau jenis karawitan yang pengiring seni pertunjukan Jaipongan itu sudah jarang dipakai kan. Nah, tapi Jaipongannya tetap ada di keyboard. Jadi jenis kesenian organ tunggal kayak gitu ya. Tapi ada yang Jaipongan, ada yang dangdutan, ada yang macam-macam kan organ tunggalnya itu ya. Nah, yang nggak bisa digantikan kan apanya? Orangnya, si penyanyinya atau pesindennya ya. Gitu. Sementara gamelannya mah bisa ditranspose, di sampling di komputer atau di keyboardnya gitu. Nah, jadi kembali lagi kenapa dan bagaimana memunculkan lagi atau membuat populer lagi ya, manfaatkan habitat itu ya. Kalau dulu kenapa ada beluk? Karena komunikasi kan ya. Nah, sekarang bagaimana supaya orang berminat ke jenis kesenian yang mau dipitalkan lagi? Ya manfaatkan media komunikasinya kan. Karena dulu mah kan cuma perbedaan jarak. Makanya ada beluk. Ya. Huma yang satu dengan ke tetangganya itu kan makanya ceceleungan karena jauh. Ya. Kalau sekarang makan bisa tidak harus ceceleungan, cuman kuota yang bicara di sana kan. Jadi udah masuk dunia kapitalisme yang ansih, yang subuh. Ya, jadi manfaatkanlah fasilitas yang ada ya. Manfaatkan di zaman ini kan, habitat kita ini sekarang kan sudah berkomunikasi itu tidak harus teriak-teriak kan begitu. Ya. Ya, cukup pakai kabel ya kan. Nah, sekarang lebih canggih lagi pakai nirkabel. Jadi pesawat tanpa kabel ya kan. Jadi ya kan mirip beluk kan. Iya. Ya, berkomunikasi nggak pakai kabel, suara kan begitu. Hanya sekarang kan teknologi yang ininya udah masuk lewat fase sesudah teknologi listrik, sekarang teknologi digital kan gitu. Jadi komunikasi dulu mah pakai kabel kan gitu. Sekarang mah cukup pakai sinyal. Kayak gitu ya, itu ini bagaimana menaikkan itunya, membangkitkan lagi atau memvitalkan lagi kesenian ya, manfaatkan fasilitas itu dengan segala konsekuensinya ya. Kasarnya gini, kalau mau bikin pertunjukan daring ya harus kuotanya harus ada ya. Terus sebelum pertunjukan ya kita harus sebarkan undangan, kan manfaatkan media-media yang berkaitan dengan komunikasi itu ya. Ya banyak hal pokoknya apa yang ada di zaman dulu ya kan esensinya ya kan ya gitu juga di zaman sekarang, hanya wujudnya aja yang berbeda ya. Dulu mah bicara teriak-teriak ya kan, dari antar kebon, antar rumah. Sekarang mah kan bicara nggak harus teriak-teriak, cukup angkat telepon kan, cukup angkat HP. Ke jempol aja weh. Iya gitu. Iya. Sebelum rame dunia telekomunikasi handphone pun kan orang jempol dan jari kan sakti kan.
Mau pergi kemana-mana kan nggak harus beli mobil dulu kan, cukup pakai telunjuk aja gitu di pinggir jalan, kita tunjuk aja mobilnya pasti berhenti kan. Angkot. Nah itu sakti kan gitu, komunikasi dengan itu kan. Iya. Gitu. Kemudian ada zaman telepon ini umum ya, sebelum ada warnet ya. Sebelum ramai warnanya, ada telepon kartu, ada telepon koin kan di pinggir jalan kayak gitu kan. Ya. Terus ada SMS Starco, kemudian ada HP-HP yang pakai antena kayak gitu. Sampai sekarang ya, wah makin ramai dunia telekomunikasi dan teknologi digital ya. Gitu. Tinggal manfaatkan aja itu ya. Kalau mau yang ori ya datang langsung ke tempatnya, misalnya ke Senen Jaipongan ada di mana ya, jog-jog sendiri kan, gitu, ontrok sendiri ya. Nah kalau yang tidak sanggup mendatangi itu, ya kan, karena persoalan waktu, karena persoalan biaya, budget, ya kan, ya cukup di YouTube menikmatinya kan. Ya, ada jasa lain dari dunia internet itu kan, kuota ya dan seterusnya kan, dan seterusnya itu kembali ke hukum-hukum yang ada ya, hukum ekonomi, hukum apalah, silaturahmi kan ya. Kayak dulu orang ngundang pakai kartu undangan, sekarang kan cukup pakai sejenis SMS, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook, bisa lewat apa kan. Cuman lebih sensasi yang zaman dulu sebenarnya. Kalau kita ngirim surat, itu suratnya disimpan kayak gitu kan. Kalau sekarang sehari bisa 100 surat, mau disimpan di mana? Berarti balatak itu jadinya runtah, padahal setiap pesan adalah berharga kan begitu. Ya. Tapi saking derasnya kemajuan teknologi itu ya, yang banyak yang berharga itu menjadi tidak bernilai ini lagi ya, tidak prioritas lagi ya gitu. Ngumpulin SMS cukup di ini, di memori data ya, kayak gitu. Dulu mah kan suratnya bisa ditembong-tembongkan ya gitu. Apalagi kalau kartu lebaran, ucapan lebaran disimpan di ini kan, di ruang tamu kan, gitu. Sekarang mah kan enggak, ya kan, gitu. Jadi intinya kembali ke apa fasilitas atau yang bisa menunjang ke habitat ini, kesenian itu sendiri ya, gitu. Jadi manfaatkan yang ada gitu selagi mudah kan di aksesnya gitu, jangan mempersulit gitu. Iya itu salah satu. Iya betul. Nah, karena ini teh udah ada di penghujung waktu, kan udah penghujung acara, jadi makasih hatur nuhun pisan ke Pak Asep Nata kesumping di podcast episode kali teh, hatur nuhun pisan karena materina sugan insya Allah jadi manfaat buat semuanya gitu. Nah, amin. Ya sisindiran seketik kanggo closing. Saninten buah saninten di perapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalalepatan. Ka sadayana oge tong hilap di like, di subscribe, sareng di komen, terus di share. Konten ieu teh bermanfaat buat semuanya. Oke, karena ini podcast terakhir, jadi mohon maaf bila kami ada kesalahan dari pihak Nyabu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam.